Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Maniso, selamat datang di podcast Man Insan Cendekia Sorong. Torang bisa karena torang luar biasa. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan, nama saya Nur Hasan Abdurrahman, biasa disapa Acan, dari kelas 12 IPA 3. Pada podcast kali ini kita akan membahas sebuah momen spesial yang sangat luar biasa dan juga menjadi bagian riang gembira kita sebagai santri atau siswa di madrasah-madrasah yang tersebar luas di Indonesia ini. Sebagaimana yang telah disampaikan dari Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, yang telah mengeluarkan surat keputusan nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri. Tentunya kita akan panjang lebar berdiskusi membahas Hari Santri itu sendiri. Baik, di sini telah hadir bersama kita Ustadz Syafaat Syarih Syifa, hadir, yang juga merupakan salah satu guru agama di madrasah ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tentunya rasa syukur harus selalu kita rasakan ya Ustadz. Of course. Karena memang pemberian kesempatan dan kesehatan seperti saat ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa dan memang harus wajib kita syukuri nikmat ini Ustadz. Sahih. Iya betul sekali. Oh ya, mungkin sebelum kita masuk berdiskusi Ustadz bisa memperkenalkan diri dulu secara singkat, mungkin dari pengalaman-pengalaman Ustadz dulu semenjak jadi santri, kemudian bisa sampai dengan sekarang Ustadz. Ya sebagai opening lah kita dengar cerita dulu dari Ustadz Syafaat, silakan Ustadz. Baik, nama yang dikasih orang tua Syafaat Syarih Syifa. Dulu waktu kecil itu dipanggil Asep, Kang Asep. Ya, kenapa dipanggil Asep ya karena merupakan keturunan darah Sunda, jadi Asep gitu kan. Tapi kalau digabungkan dengan nama sebenarnya yang jauh sekali, nggak ada hubungannya. Nah, ya saya bisa sampai ke pesantren itu dari umur 5, berapa ya? Bukan 5, dari kelas 5 SD. Waktu itu ada pesantren kilat, ya 1 bulan. Jadi saya dipaksa, karena kan awalnya kan terpaksaan. Saya juga belum kenal pesantren waktu itu. Terus dipaksa bapak saya masuk pesantren kilat. Jaraknya jauh lah, sekitar ada 30 km dari rumah itu pesantrennya. Nah 1 bulan di sana kelas 5 SD. Berat sekali tantangan, kemudian adaptasi di sana kan juga. Ya bagaimana kan dengan teman-teman baru gitu. Kemudian lanjut di kelas 6 SD-nya langsung saya juga mengikuti sama dengan yang tadi, yaitu pesantren kilat juga. Nah mulai nyantri itu menjadi suatu kebiasaan di kelas 5 sampai kelas 6 SD. Kemudian setelah lulus itu saya menjadi santri betulan di situ mulai dari kelas 1 SMP. Waktu itu saya masuk di MTS swasta Ma'arif waktu itu ya. Jadi 3 tahun nyantri di situ. Kan di situ kan ada sekolah juga, ada sekolah formal. 3 tahun di situ, 3 tahun kemudian pindah ke pesantren lain yang jaraknya juga tidak jauh dari rumah, sekitar 30 km lah dari rumah itu, tapi dengan pesantren yang berbeda. 3 tahun ada sekolah SMA-nya juga di situ, sama seperti pesantren saya sebelumnya itu. Cuman beda kalau yang ini namanya MA Jamanis, Pondok Pesantren Riyadus Shorfil wal Mantik. Ada pendidikan formal dan ada pendidikan non formal. Ternyata tidak sampai di situ. Setelah lulus SMA dari Madrasah Aliyah, saya lanjut kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya pikir-pikir daripada ngekos, lebih baik saya cari pondok pesantren. Di situ dapat nilai plus-plusnya kan. Kalau ngekos aja paling pulang tidur, pulang kuliah gitu ya, kupu-kupu. kuliah pulang, kupu-kupu. Asal jangan kupu-kupu malam. Astagfirullahaladzim. Oke. Ya jadi saya pikir kalau sambil mondok itu kan kita bisa dapatkan hal yang lebih dari situ. Mulai kalau siangnya, memang kebetulan di pondok situ itu kebetulan di Pondok Pesantren Wahid Hasim Yogyakarta. Ya waktu itu kalau mondoknya itu kalau siang itu dibiarkan untuk kegiatan formalnya ya. Jadi yang mahasiswa silakan kuliah, yang anak-anak tahasus, yang anak SD, MI, MTS, MA itu sekolah formal. Tapi pengurus-pengurusnya, guru-gurunya itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang sudah tingkat akhir. Biasanya kalau sudah KKN mereka kan tidak ada jam kuliah yang padat, mereka jadi guru di situ. Ada juga guru yang dari luar. Nah sampai tamat kuliah saya di situ di Pondok Pesantren Wahid Hasim dan lulus. Sampai hari ini pun ya masih jadi santri gitu. Ngurus santri di sini juga. Ya mungkin itu perjalanan saya mulai menjadi santri sampai menjadi santri ini.
Ya. Masya Allah sekali ya, dari SD sudah memang santri, terus SMP juga santri, Iya, iya, bahkan kuliah pun tinggalnya di santri. iya. Masya Allah. Oke, mungkin kita mulai aja ya Ustaz. Langsung aja kita Boleh. berdiskusi tentang Hari Santri ini. Soalnya secara pribadi pun saya sangat penasaran nih Ustaz. Dan banyak hal yang mau saya dengar dari Ustadz mengenai Hari Santri ini Ustaz. Dan tentunya teman-teman podcast juga sudah tak sabar nih Ustaz mendengar diskusi kita di hari ini. Ya gimana gak sabar kita dari tadi basa-basi gak mulai-mulai. Aduh, tahan dong. Iya ya, oke. Oke baik Ustaz, kita langsung aja mulai ya dari pertanyaan pertama Ustaz. Apa sejarah atau latar belakang Hari Santri ini Ustaz? Kalau menurut Ustaz. Ya. Dulu itu pada era zaman penjajahan Belanda dan Jepang itu, para santri itu berjuang memikirkan bagaimana bangsa ini bisa merdeka. Bukan hanya para santri sebenarnya ya. Iya. Ya seluruh elemen rakyat Indonesia itu berpikir bagaimana caranya untuk merdeka. Nah, gerakan ini diinisiasi oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari sebagai pelopor ya, resolusi jihad dalam seruannya itu. Iya. Ya, menyerukan untuk jihad sehingga muncul fatwa yang 3 poin itu intinya adalah memerangi orang yang kafir, yang ingin memperondakan kemerdekaan itu hukumnya wajib. Ya. Iya. Yang kedua itu saya lupa itu apa itu. Intinya semua warga negara itu wajib mempertahankan keutuhan bangsa negara Indonesia. Itu fatwa dari seruan jihad, resolusi jihad. Itu pada tanggal berapa ya? Pada waktu itu santri-santri Malang itu mengusulkan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk bukan mengusulkan. Ini bisa ditarik nggak kata-katanya ya? Saya agak lupa ini. Oke. Jadi pada saat itu santri-santri yang ada di Malang ini digerakkan oleh pimpinan pondok pesantren itu yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya di Malang. Akhirnya ya beliau menyerukan yang tadi saya bilang gerakan resolusi jihad. Mana ada filmnya itu? Iya, Sang Kiai itu. Sang Kiai ya. Kalau kita nonton itu aduh dramatis sekali. Ya itu salah satu perjuangan para santri ya. Tidak lepas dari perjuangan para pejuang-pejuang yang lain juga kan. Ya. Kita juga tidak memungkiri bahwa dari non Islam juga kan ada kan. Ya. Non Islam yang ikut berjuang mengusir para penjajah. Nah itu tanggal 10 November kalau nggak salah ya itu 10 November ada gerakan sebuah gerakan heroik pada waktu itu. Tapi diresmikannya itu setelah ya ini ketika Bapak Joko Widodo mencalonkan sebagai presiden kemudian sowan ke pesantren-pesantren. Nah itu di salah satu pesantrennya itu nggak tahu di mana itu. Para santri itu mengusulkan kepada Bapak Presiden bahwa kalau nanti kepilih, tolong dong kasih 1 hari untuk Hari Santri. Nah, alhamdulillah pada waktu itu Presiden Jokowi dinobatkan sebagai terpilih menjadi Presiden RI. Kemudian menetapkan 1 Muharram pada saat itu ya. Masih 1 Muharram. 1 Muharram. Tapi kan masih ada polemik, masih ada masukan-masukan juga dari berbagai kalangan bahwa jangan di situ. Tapi entah tahu mengapa akhirnya yang diputuskan untuk tanggal Hari Santri adalah tanggal 22 Oktober ya. Dan sampai sekarang no problem ya, nggak ada masalah apa-apa, yang penting jalan kan itu. Dan perlu diketahui kalau Hari Santri ini sebenarnya bukan hari libur, cuma hari raya saja. Ya walaupun di kalender ditetapkan tanggal merah ya? Enggak, bukan tanggal merah. Bukan tanggal merah. Iya, betul. Ya walaupun penetapannya Hari Santri tapi itu bukan hari libur tadi. Jadi semua ASN, TNI Polri atau siapapun itu guru yang mengajar atau bekerja di instansi di sekolah-sekolah itu tidak libur sebenarnya, tetap bekerja. Ya mungkin itu latar belakang ya sejarah munculnya Hari Santri. Iya betul. Oke, kayaknya kita lanjut aja ya Bang. Pertanyaan kedua Ustadz, kegiatan-kegiatan apa saja Ustadz yang dalam menyongsong Hari Santri ini?
Kegiatannya bisa macam-macam ya. Bisa dengan lomba-lomba ya yang kerakyatan gitu ya. Bisa panjat pinang, bisa lomba panjat balap pinang. karung, ya kayak 17 Agustusan gitu. 11-12 ya. Iya, cuman kalau dalam konteks Hari Santri eh bisa lebih dititik beratkan kepada lomba-lomba yang meningkatkan daya juang intelektual. Oh iya. Ya, kayak kemarin ya. Kita mengadakan lomba di sini, lomba cerdas cermat agama, pahami Al-Quran. Lomba menjelaskan Al-Quran, syarhil Al-Quran. Lomba apa lagi tuh? Lomba baca kitab itu ya. baca kitab ya, baca kitab. Kemudian kebersihan kamar. Nah, itu kan dalam rangka untuk meningkatkan, mengembangkan intelektual. Yang mana nanti ini intelektual ini dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan diri atau berjuang ketika bangsa kita juga diserang dari segi aspek intelektual. Karena kan sekarang perang-perang kita secara fisik tidak ada. Ya. Iya. Berbeda dengan dulu. Kalau dulu kita diserang oleh penjajah bedil dengan bambu runcing, fisik lah, pukul dengan pukul. Tapi kalau sekarang ya kita mempertahankan dari segi intelektual, budaya, tradisi, itu aja sih. Oh iya Ustaz, kayaknya masalah kegiatan ini kalau dilihat dari siswa ya Ustaz, itu mereka tertarik tuh Ustaz kalau kita kayak tayangin film Sang Kiai itu. Bisa kali ya itu. Ya boleh. Kalau saran saya untuk menambah wawasan dan juga menanamkan wawasan sejarah ya, sejarah bagaimana orang-orang dulu mempertahankan, berjuang memerdekakan bangsa ini. Apa salahnya dengan memutar film itu ya, Sang Kiai. Nanti di lain waktu juga putar film yang dari itu Muhammadiyah itu, Sang Pencerah. Iya, Sang Pencerah. Sang Pencerah ya. Saya rasa itu nanti fair ya ketika dua tokoh ulama ini sama-sama mempunyai kontribusi terhadap kemerdekaan RI. Iya. Karena beliau ini kan satu perguruan ya. Satu perguruan dulu belajar sama-sama di Mekah. Oke Ustaz, kita lanjut aja Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, apa makna dan pentingnya Hari Santri menurut pandangannya Ustaz? Ya, makna dan pentingnya Hari Santri itu bahwa pejuang itu umum ya, entah siapapun kalangannya, selama dia itu ada daya juang untuk memperjuangkan, dalam hal ini adalah kemerdekaan, maka itu disebut dengan pejuang. Maka dalam momen Hari Santri itu titik fokus pejuang ini adalah santri dan para ulama. Jadi apa salahnya ketika Hari Santri ini diperingati, itu mengindikasikan bahwa kita sebagai generasi yang hidup pada era modern ini tidaklah harus melupakan sejarah perjuangan para kiai-kiai dulu, para ulama, para santri yang lebih banyak berkorban karena santri dulu itu. Kalau kiai bilang A, ya A itu dikerjakan ya. Bilang B, kayak santrinya bilang B. kerjakan A ya gitu. Iya, nggak mungkin ya. B, iya. Karena jiwa ngabdinya santri itu luar biasa. Ketika disuruh jihad, ya jihad gitu. Dalam hal apa dulu ya? Kalau dalam jihad untuk ngebom itu orang yang itu yang salah. Tapi ini untuk jihad mengusir para penjajah. Iya. Artinya kalau kita bandingkan santri yang sekarang nih sama santri zaman dulu, itu bedanya jauh sekali ya. Bisa agak jauh sih, ya jauh sekali. Cuma esensi daripada peran santri itu sama-sama belajar, menuntut ilmu, mencari ilmu. Cuman saja periode atau masanya yang mereka hadapi saat ini itu berbeda dengan yang dulu. Tingkat qanaah, tingkat zuhudnya itu berbeda, walaupun 1-2 orang yang masih bertahan dengan pola hidup nyantri ya, dalam tanda kutip pola hidup nyantri yang tradisional gitu. Ada di beberapa pesantren juga yang tidak menggunakan gadget atau apa-apa, cuma ya kitab-kitab klasik ya pelajari itu. Akhirnya jauh dari dunia teknologi. Masih ada yang seperti itu. Bahkan ada juga
pondok-pondok Al-Qur'an itu, pondok-pondok Al-Qur'an yang melatih dalam bidang suara, ya tilawatil Qur'an. Mereka itu tidak orientasinya itu bukan ke MTQ. Ada salah satu pesantren, ada beberapa pesantren bahkan dijauhkan dari teknologi, dijauhkan dari dunia-dunia. Mereka hanya fokus kepada Al-Qur'an, baik itu dari segi penafsirannya, dari segi ilmu hermeneutik atau seni baca Al-Qur'annya. Tapi mereka mempunyai prinsip bahwa ini orientasinya jangan sampai ke tilawatil Qur'an gitu. Ya biarlah yang mengisi peserta sebagai tilawatil Qur'an itu peserta yang qori-qoriah yang lain di luar itu. Nah, mereka punya prinsip seperti itu. Jadi ya memang ini adalah penerapan santri model zaman dulu sebenarnya, dan sekarang pun juga masih ada. Cuman semakin ke sini hal-hal seperti itu atau model-model nyantri seperti itu Sudah mulai punah. sudah mulai perlahan hilang. Oh iya Ustaz. Betul. Ya kita lanjut aja Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana antusias warga madrasah terhadap perayaan Hari Santri 2023 ini Ustaz? Khususnya di Man Ija Sorong gitu. Sejauh yang saya amati antusiasnya luar biasa. Apalagi dibumbui dengan kegiatan perlombaan sebelum peringatan Hari Santri. Sebagaimana tadi yang disebutkan, ada perlombaan baca kitab kuning, kreasi syair nazom, lagu-lagu nazom dikreasikan, kemudian fahmil Quran, cerdas cermat agama itu, lalu syarhil Quran dan kebersihan kamar. Ini momen yang jarang-jarang santri-santri lakukan ya. Jarang dilakukan. Jadi ketika ada momen seperti ini, mereka mengambil kesempatan itu dengan baik, mengikuti kegiatan itu dengan diiming-imingi hadiah, itu udah seneng ya. Betul. Ya walaupun hadiahnya nggak seberapa. Kalau tadi dalam upacara disebutkan hadiah paket wisata ke Hong Kong, tapi nggak tahu dalamnya apa. Ya dalamnya paling peci atau apa ya, makanan ringan, snack. Jadi ketika santri menerima hadiah buka, oh dalamnya ada sarung atau peci. Sebenarnya walaupun jajan-jajan kecil itu sudah senang banget tuh santri itu. Momennya sensasi mendapatkan hadiah itu menjadi sensasi yang tersendiri, sensasi bahagia yang lebih tersendiri. Ya jadi antusias para santri di sini tuh luar biasa, apalagi ketika gotong royong menyusun, merancang dan mendekor sebuah panggung acara sampai terjadinya pertunjukan, perlombaan. Itu suatu hal yang luar biasa. Jadi artinya prinsip-prinsip Pancasila ada di situ. Kalau kita lebih kerucut lagi memandangnya ya. Oke Ustaz, kita lanjut pertanyaan mungkin dua lagi Ustaz. Selanjutnya nih Ustaz, apa pesan atau tujuan yang ingin disampaikan melalui perayaan Hari Santri agar jihad santri ini bisa menjayakan negeri? Kalau pesan saya selaku pendidik ini, bahwa saya inginkan para santri ini atau siswa-siswi yang ada di madrasah ini jangan sampai meninggalkan karakter santrinya. Iya, betul. Apa sih karakter santri itu? Ya karakter santri minimal satu, adabnya. Iya. Walaupun dia pintar setinggi apapun, betul. Tapi kalau tidak mengedepankan adab, maka pincang. Buta, bukan pincang, buta. Yang kedua, tetap tanamkan spirit untuk terus belajar. Apa saja ilmu agama, ilmu umum, itu tetap harus menanamkan spirit, semangat, motivasi. Itu yang harus menjadi tujuan ketika para santri berada di madrasah. Yang ketiga, harapannya itu mampu mengimplementasikan
segala keilmuan yang dimiliki santri dalam kehidupan sehari-hari. Karena santri itu ketika sudah keluar dari pesantren, keluar dari madrasah, akan menjadi masyarakat yang dituntut dia ini harus anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk masyarakat, untuk semua orang. Jadi apa yang dia gali saat ini harus menjadikan dasar, jadikan bekal untuk mengabdi di masyarakat. Maka melalui momen Hari Santri, pesan-pesan santri itu ya harus benar-benar ditanamkan, diterapkan agar kita mempunyai pandangan tujuan yang jelas di masa depan. Dan juga mempertahankan tradisi budaya santri yang sudah dicetuskan dan sudah dilestarikan oleh para pendahulu, yaitu tradisinya santri yo ngaji, kalau nggak ngaji yo ngabdi, kalau nggak ngabdi ujung-ujungnya rabi. Apa itu? Rabi ya, santri itu pekerjaannya mengaji, belajar. Yang kedua, kalau nggak belajar, mengabdi. Ada kan beberapa di pesantren, ada salah satu santri, dia jarang ngaji. Kenapa jarang ngaji? Tapi ada alasannya. Selalu menjadi asisten ustadznya. Disuruh masak, disuruh berkebun. Nah itu ada seperti itu. Tapi walaupun dia nggak ngaji, pulang-pulang dari pesantren, paling bermanfaat dia digunakan di masyarakat. Ya karena itu ngabdinya yang kuat. Kalau nggak ngabdi, ya ujung-ujungnya rabi. Rabi itu dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia adalah nikah. Oh, Rabi ya nikah. Santri kudu ngaji. Kalau nggak ngaji, yo ngabdi. Kalau nggak ngabdi, ya yo nikah. Langsung aja. Nikah. To the point itu, nikah. Nikah kan salah satu implementasi santri ketika menerapkan ibadah-ibadah dalam rumah tangga. Kan kita juga bisa mencari pahala dari rumah tangga kan, melayani suami, melayani istri, banyak menafkahi, itu kan ladang pahala juga ya. Kita cara santri untuk mengimplementasikan keilmuannya dalam rumah tangga. Iya itu. Oke Ustadz, kita lanjut. Mungkin ini terakhir Ustadz, pertanyaan terakhir. Apa yang bisa dilakukan kami generasi muda nih Ustadz untuk memahami dan menghormati peran serta kontribusi santri dalam menjayakan negeri? Ya, kalau menurut saya belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, belajar itu bukan hanya duduk di bangku, membaca, menulis, membaca buku, tapi juga belajar itu bisa juga dengan membaca kauniyah, ya keadaan, membaca alam. Ketika jalan kita melihat satu pemandangan, itu menjadi suatu dasar kita berpikir. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Bertafakurlah, berpikirlah tentang segala penciptaan Allah, dan janganlah engkau berpikir atau mendalami tentang zat-zat Allah, karena itu bisa bahaya sih kalau kita nggak nyampe ke sana kan itu. Jadi apapun itu tetap belajar. Ya guna apa? Ya kita bisa membaca, memiliki, nanti implementasinya akan melahirkan rasa empati, simpati. Kemudian kita akan sadar bahwa tradisi ini harus dipertahankan. Santri ini ya harus begini ya, jangan berubah. Nah, ini tidak lepas dari karakter santri itu ya, tetap harus belajar. Ya karena santri itu jangan lepas dari belajarnya. Kalau santri lepas dari belajar, ya bukan santri sih namanya. Nah, itu apa tuh namanya? Ya bisa jadi ya orang-orang pada umumnya yang di pasar, yang di jalan, yang di terminal gitu. Kalau santri kan identik dengan kalau santri belajar. Ya walaupun siswa sekalipun yang ada di sekolah, yang ada di madrasah, itu juga
dalam rangka dia mendalami ilmu, itu juga dikatakan santri. Iya, betul. Kan sekarang itu makna santri lebih luas lagi. Ya semua yang mendedikasikan diri untuk agama, mengajar ataupun belajar, yaitu ya santri. Santri, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah ya tetap di jalur rel santri, Iya. ngabdi, ngaji. Ngaji. Ya rabinya nanti lah. Ya, harus punya bekal dulu, ngaji Iya, dulu ya. betul. Kita bukan bekal ngaji, belajar dulu baru rabi nikah. Iya. Ya itu aja sih kalau pesan saya. Ya artinya kalau santri dulu itu mereka berjuang untuk negara, kita setidaknya ya kita serius lah dalam menuntut ilmu gitu. Ya, kalau tadi disampaikan dalam pidato juga, kalau dulu perjuangan itu dengan fisik ya, bentuk mempertahankan fisik, perang, war. Tapi kalau sekarang itu dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Iya, belajar. Ada juga makalah yang mengatakan bagaimana, atau apa namanya, pendapat yang mengatakan, bukan makalah. Bagaimana peran siswa dalam mengisi kemerdekaan? Ya belajar. Iya. Siswa nggak bisa lagi untuk pegang senjata atau apa gitu. Ya cuma belajar saja. Itu adalah salah satu peran siswa dalam mengisi kemerdekaan. Betul. Maka pemerintah sudah melaksanakan tindakan yang cukup bagus ya, menggratiskan sekolah, ojol dan hapus. Kalau dulu kayak kita masih bayar SPP atau apa, sekarang ya paling bayar infak atau apa, bahkan gratis sama sekali nggak ada. Nah, tugasnya memang pemerintah sekarang itu menugaskan kita generasi penerus bangsa adalah untuk belajar dalam rangka mengisi kemerdekaan gitu. Iya. Oke. Itu kayaknya pertanyaan terakhir Ustadz, dan jadi penutup podcast kita kali ini Ustadz. Oke, baik teman-teman podcast, itulah tadi diskusi kita terkait Hari Santri bersama Ustadz Syafaat Syarih Syifa. Semoga dari diskusi tadi kita bisa petik dan mengambil banyak pelajaran terkait Hari Santri itu sendiri. Saya Acan sebagai host pada podcast hari ini. Mungkin Ustadz sebelum kita pamit ada closing statement dari Ustadz? Gak ada ya? Atau mungkin satu pesan lah buat kita santri. Kan tadi sudah pesannya. Oh iya sudah, ya gak apa-apa. Ya itu aja, mungkin berjumpa lagi pada podcast selanjutnya. Saya Acan sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.